Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Saadah dan teman saya Ibu Isni Setiawati, mahasiswi semester 3, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula, Ngelawak, Kertosono. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang bertema Evaluasi Pendidikan Perspektif Hadis, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hadis Tarbawi yang diampu oleh dosen pembimbing Ibu Siti Mahmudah MA. A. Pengertian evaluasi pendidikan Islam. Secara harfiah, evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, yang berarti penilaian, penaksiran, atau evaluasi. Sedangkan secara istilah, menurut Umar Hamalik, mengartikan evaluasi sebagai suatu proses penaksiran terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik untuk tujuan pendidikan. Sedang menurut Suharsimi Arikanto, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Jika evaluasi dihubungkan dengan kata pendidikan, maka dapat diartikan sebagai proses membandingkan situasi yang ada dengan kriteria tertentu terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidik. Tujuan dan fungsi evaluasi. 1. Tujuan evaluasi. Menurut M. Arifin, ada 3 tujuan dari sistem evaluasi Tuhan terhadap perbuatan manusia, yaitu 1. Untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problema kehidupan yang dialaminya. 2. Untuk mengetahui sejauh mana hasil pendidikan wahyu yang telah diterapkan Rasulullah SAW terhadap umatnya. 3. Untuk menentukan klasifikasi atau tingkat-tingkatan hidup keislaman atau keimanan manusia sehingga diketahui manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Fungsi evaluasi. Evaluasi berfungsi sebagai feedback atau umpan balik terhadap kegiatan pembelajaran. Ini berguna untuk hal-hal sebagai berikut. 1. Islah, yaitu perbaikan terhadap semua komponen pendidikan termasuk perbaikan perilaku, wawasan, dan kebiasaan peserta didik. 2. Tazkiyah, yaitu penyucian terhadap semua komponen pendidikan. 3. Tasdid, yaitu modernisasi semua kegiatan pendidikan baik untuk kepentingan internal maupun eksternal, perlu dirubah dan dicarikan yang lebih baik. 4. Al-Dakil, yaitu masukan sebagai laporan bagi orang tua peserta didik berupa rapot, ijazah, piagam, dan lain-lain. Baik, saya akan melanjutkan yang bagian C, yaitu prinsip-prinsip evaluasi. Pelaksanaan evaluasi agar akurat dan bermanfaat baik bagi peserta didik, pendidik, ataupun pihak yang berkepentingan, maka harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang A yaitu valid, yang B berorientasi kepada kompetensi, yang C berkelanjutan atau berkesinambungan, yakni kontinuitas, yang D menyeluruh, yakni komprehensif, yang E adil dan objektif, yang F bermakna, yang G terbuka, yang H ikhlas, yang I praktis, yang J dicatat dan akurat. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Islam, karena prinsip-prinsip tersebut dalam ajaran Islam terbentuk ke dalam akhlak yang mulia. Dalam akhlak yang mulia, seseorang harus bersifat objektif, jujur, mengatakan sesuatu sesuai dengan apa adanya. Orang yang menilai demikian dalam agama Islam dikenal dengan istilah sidik. Dalam Al-Quran dijelaskan sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.
Quran Surat At-Taubah ayat 119. Sejalan dengan sikap objektif dan jujur tersebut, maka seorang yang melakukan penilaian harus benar-benar yakin terhadap hasil penilaiannya itu. Ia tidak boleh menilai sesuatu yang belum diketahui dengan pasti atau masih meragukan. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi yang artinya tinggalkan apa yang kau ragu-ragu kepada apa yang tidak engkau ragu-ragu. Sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada ketenangan dan dusta itu membawa kepada keraguan-raguan. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis lainnya yang menggambarkan tentang evaluasi pendidikan sebagai berikut, yang berarti telah menceritakan kepada kami Muhammad, telah menggambarkan kepada kami Abdah, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Urwah dari ayahnya, dari Abu Humaid As-Sa'idi, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memperkerjakan Ibnul At-Tabiyah untuk menghimpun sedekah Bani Sulaim. Tatkala ia mendatangi Rasulullah SAW dan Rasulullah mengevaluasinya, ia mengatakan, "Ini bagian untukmu dan ini hadiah untukku." Spontan Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah jika engkau duduk saja di rumah ayahmu dan rumah ibumu, maka apakah akan datang hadiahmu kepadamu jika memang engkau jujur?" Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan berpidato kepada manusia. Beliau memuja dan memuji Allah, kemudian mengatakan, "Amma ba'du, sesungguhnya saya mempekerjakan beberapa orang di antara kalian untuk urusan yang Allah menguasakannya kepada saya." Lantas salah seorang di antara kalian mengatakan, "Ini bagian untukmu dan ini hadiah untukku." Tidakkah jika dia duduk saja di rumah ayahnya dan ibunya, maka apakah akan datang hadiahnya kepadanya jika memang dia jujur? Demi Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, melainkan ia menghadap Allah dengan memikul barang yang diambilnya. Ketahuilah, aku tahu ada seseorang yang menghadap Allah dengan memikul untanya yang mendegus. Ada yang memikul sapinya yang melenguh, ada yang memikul kambingnya yang mengembik. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga terlihat putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6658. Dan selain hadis tersebut masih banyak hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang evaluasi pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan yang dilakukan Nabi kepada para sahabatnya, ketika dilihat dari cara penyampaian materi hadis kepada para sahabatnya adalah dengan cara yang sederhana dan praktis. Namun ketika dianalisis lebih lanjut bahwa praktek kependidikan yang dijalankan oleh Nabi sudah memuat beberapa aspek pendidikan, yaitu pendidik, anak didik, metode, sarana dan media, materi, bahkan sampai evaluasinya pun, karena Nabi sendiri merupakan evaluator pertama dan utama dalam menilai kemampuan, kecerdasan sahabat sampai kepada sikap, tingkah laku, dan tingkah sahabat. Sehingga ketika sahabat melanggar atau tidak mengerjakan perintah dari Nabi, maka Nabi akan mengingatkannya, atau sahabat tidak melakukan kewajiban dan aturan yang ada, maka Nabi sendiri pun yang akan mengingatkannya. Inilah uniknya evaluasi pendidikan yang dilakukan Nabi secara menyeluruh, baik itu di majelis taklim, masjid, musola, lapangan, sampai di jalan atau di masyarakat. Nabi selalu mengevaluasi semua kegiatan dan tindakan sahabat, karena sahabat yang perilakunya baik akan kelihatan dengan sendirinya, dan sahabat yang perilakunya buruk juga akan terlihat juga, karena Rasulullah di samping mengetahui aspek lahir juga dibantu Allah untuk mengetahui aspek batin, karena Allah menilai seorang bukan dari aspek lahir namun dari aspek batin.
Demikian tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat mendapatkan manfaat dan barokahnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran kasir, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.